Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pertemuan ke-7 yang akan membahas buku Peirce's Philosophy of Communication oleh Max Bergman. Anggota kelompok kami yaitu saya, Cika Zakarianti dari kelas B nomor urut 12. Dan saya Revi Febrian dari kelas B nomor urut 8. Saya Desi Kusmaulandari, absen 18 dari kelas B. Saya Silvani Tridewi, nomor urut 19 dari kelas B. Saya Bob Faruk Alfawas, nomor urut 54 dari kelas B. Selanjutnya adalah bab 1 yang akan dipaparkan oleh Revi Febrian. Bab 1, pengantar filosofi versus tentang komunikasi. Gagasan panduan buku ini adalah para praktisi semiotik perlu mempertimbangkan kekosongan dan kewenangan teoritis. Ini adalah salah satu alasan untuk berbicara tentang filosofi komunikasi versus daripada teori komunikasinya. Istilah ini menunjukkan keterangan implisit yang mempersumit upaya apapun untuk memahami masalah komunikasi dalam semiotik. Pandangan filosofis Peirce tampaknya menentang kata-kata kasar yang memperlakukan komunikasi hanya sebagai satu contoh tindakan tanda di antara banyak hal. Artinya, kita harus mampu mengartikulasikan teori praktik komunikatif sebagai aplikasi khusus dari semiotik umum, namun kita juga menemukan ide komunikasi secara samar-samar tetapi tidak dapat disangkal dalam konsepsi sentral filsafat Peirce seperti dalam tanda dan pemikiran. Ambiguitas ini tidak luput dari perhatian. Dalam penilaian kontribusi Peirce untuk studi tindakan komunikatif, Jürgen Habermas 1995 dengan tepat mengamati bahwa bapak pragmatisme dan teori tanda filosofis jarang menggunakan istilah komunikasi. Peirce tidak menyusun teori komunikasi yang eksplisit, dan pembaca akan sia-sia mencari referensi tentang filsafat komunikasi dalam teksnya asli. Akibatnya, buku ini menyajikan konstruksi retorika dari filsafat teoritis tanda Peirce. Ini tentu bukan satu-satunya cara untuk menafsirkan Peirce. Saya tidak mengklaim untuk mencakup semua dasar di sini, tetapi saya percaya bahwa itu diperlukan sebagai pelengkap dan bahkan sebagai koreksi parsial untuk penjelasan semiotik yang ada. Bisa dibilang strategi top-down yang bergerak lurus ke depan dari yang umum ke yang lebih khusus dan dari formal ke informal. Tidak cukup untuk melakukan keadilan terhadap alasan ideologis semiotik. Artinya, saya berpendapat bahwa teori tanda Peircean tidak boleh dikembangkan secara aksiomatis, alih-alih keunggulan tertentu harus diberikan pada praktik-praktik seperti penyelidikan dan komunikasi. Akibatnya, pendekatan retoris memerlukan penekanan pada titik awal pengalaman dan implikasi semiotik daripada konstruksi tata bahasa tanda yang dipoles secara formal. Ini memang bukan tugas yang saling eksklusif dalam penanganan penuh proyek Peirce. Perhatian pada kedua belah pihak tidak diragukan lagi sangat diperlukan. Namun, karena kegemarannya pada inovasi terminologis dan analisis abstrak cenderung menutupi aspek-aspek lain dari semiotiknya, saya merasa bahwa menyoroti beberapa aspek retoris dan pragmatis yang terlalu mudah diabaikan adalah dibenarkan. Sebagian perspektif seperti itu harus dibenarkan. Akibat pendekatan retoris memerlukan penekanan pada titik awal pengalaman dan implikasi semiotik daripada konstruksi tata bahasa tanda yang dipoles secara formal. Ini memang bukan tugas yang saling eksklusif dalam penanganan penuh proyek Peirce. Perhatian pada kedua belah pihak tidak diragukan lagi sangat diperlukan. Namun, karena kegemarannya pada inovasi terminologis dan analisis abstrak cenderung menutupi aspek-aspek lain dari semiotik, saya merasa bahwa menyoroti beberapa aspek retoris dan pragmatis yang terlalu mudah diabaikan adalah dibenarkan. Sebagai perspektif, seperti itu harus dibenarkan. Lebih moderat, Vincent Colas Pietro 1995 telah menyatakan bahwa teori tanda Peirce diturunkan oleh proses abstraksi dari praktik komunikatif kita. Namun, meskipun pengamatan seperti itu sugestif, mereka secara praktis menuntut pembuktian agar mereka tidak dianggap sebagai slogan belaka.
Ransdell 1977 telah mengambil langkah pertama ke arah ini dengan menunjukkan bahwa Peirces melakukan semacam penurunan hubungan tanda dasar dari interaksi ideologis biasa. Saya akan meneliti abstraksi bahan semiotik ini juga, tetapi saya akan menarik kesimpulan yang agak berbeda dari Ransdell. Cola Pietro 1995 juga membahas hubungan antara komunikasi dan konsepsi umum tentang tanda dengan cara yang dalam banyak hal sesuai dengan interpretasi saya. Mengikuti petunjuk dari Peirces dan Telsor, saya akan berpendapat bahwa keumuman dari hubungan tanda yang diabstraksikan tidak menyiratkan otonomi semiosis. Tanda berfungsi sebagai tanda dalam konteks yang bertujuan dan pragmatis. Untuk alasan ini, saya akan memberikan perhatian khusus pada alasan Peirce untuk menyatakan bahwa filsafat harus dimulai dengan manusia dan wacana mereka. Tentu saja, ada banyak hal yang tidak dibahas dalam buku ini. Terlalu banyak untuk disebutkan sebenarnya. Kajian ini tidak menawarkan eksposisi penuh tentang semiotik maupun pengembangan yang cermat dari teori komunikasi Peircean. Dalam contoh pertama, pembaca seharusnya tidak mengharapkan risalah sistematif tentang tata bahasa Peirces tentang tanda. Alih-alih membahas detail rumit klasifikasi tanda, saya fokus pada topik yang lebih luas tetapi sering diabaikan seperti hubungan antara tata bahasa dan retorika, abstraksi, hubungan tanda umum, dan cara yang tepat untuk mengkonseptualisasikan semiosis. Berkenan dengan pengembangan teori komunikasi Peircean, buku ini paling banter merupakan studi persiapan. Tujuan saya adalah untuk membuka jalur pragmatis yang jelas menuju dunia semiotik. Untuk pendekatan yang tidak akan secara serius mengkompromikan keumuman teori sementara menganggapnya sebagai studi tentang pengalaman bersama. Harapan saya adalah bahwa perspektif ini juga akan terbukti kondusif untuk penyelidikan semiotik proses komunikatif dan fenomena dari berbagai jenis. Semiotik bukanlah proyek yang selesai pada tahun 1907. Setelah hampir 50 tahun kerja filosofis dan semiotik, Peirces menggambarkan dirinya sebagai pelopor, atau lebih tepatnya seorang penebang kayu dalam pekerjaan membersihkan dan membuka semiotik. Doktrin tentang sifat esensial dan varietas fundamental dari kemungkinan semiosis. Buku ini tidak berasumsi bahwa perintis akan membangun jalan raya di mana kita dapat melakukan perjalanan dengan puas sampai ke tujuan akhir kita. Presentasi Anda tetap mudah dibaca. Meskipun kita dalam banyak hal masih hanya mengejar Peirces, perlu diingat bahwa dia tidak menganggap semiotiknya sebagai teori yang lengkap. Di tahun-tahun terakhirnya, dia dengan agak sedih mengakui bahwa dia tidak dapat memuaskan dirinya sendiri tentang kebenaran bahkan salah satu dari proposisi universal yang bermacam-macam tentang tanda yang telah dia teliti paling banyak. Abad ke-20 mungkin sudah lama berlalu, tetapi saya percaya bahwa kita masih harus banyak belajar dari semangat komunikatif filosofi Peirces. Dengan demikian, bab berikutnya, bab 2, akan memperkenalkan konsepsi umumnya tentang penyelidikan ilmiah dan filosofis. Dalam bab 3, saya mengusulkan beberapa revisi kritis terhadap susunan Peirces tentang ilmu-ilmu filosofis, dan akan menggambarkan pendekatan retoris terhadap semiotik yang juga mengungkapkan dasar-dasar komunikatif dari teori tersebut. Dalam bab 4, fokusnya adalah pada bagaimana semiosis seharusnya dikonseptualisasikan berdasarkan temuan-temuan dari bab sebelumnya. Diskusi ini meneliti berbagai cara di mana Peirces mencirikan tindakan tanda dari representasi hingga mediasi komunikatif. Akhirnya, dalam bab 5, saya akan mempertimbangkan beberapa topik penting untuk teori komunikasi Peircean yang akan membangun filosofi komunikasi Peirces seperti ketidakpastian dan peran tanda komunikatif dalam membawa perubahan kebiasaan. Dan selanjutnya bab 2. Baik, untuk bab 2 adalah A Social Conception of Philosophy atau konsep sosial untuk filosofi. Peirce berpendapat bahwa filsafat harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah. Ini adalah posisi yang kontroversial karena ada yang mengkritik teori tersebut dan ada juga yang mendukung teori tersebut. Di materi pertama, 2.1, The Spirit of Inquiry atau semangat dalam penyelidikan, dalam beberapa tulisannya, Peirce mengidentifikasikan 3 pandangan dasar sains dengan membedakan 3 penggunaan kata sains itu sendiri.
Yang pertama, menurut pandangan klasik, sains menunjukkan pengetahuan tertentu. Dengan kata lain, istilah tersebut diambil untuk merujuk kepada karakter demonstratif dari kondisi tertentu atau pengetahuan melalui prinsip-prinsip. Yang kedua, sains juga dapat berarti pengetahuan yang sistematis. Dengan kata lain, sains dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang dapat diidentifikasikan dari karakternya yang tertata dengan baik. Yang ketiga, sains tumbuh konkret dari aktivitas mereka sendiri. Ini ditunjukkan dengan penyelidikan hidup yang dipandu oleh hasrat yang efektif untuk menemukan kebenaran. Gagasan sains ini lebih terfokus pada metode yang digunakan ilmuwan daripada pengetahuan yang diperoleh. Konsepsi Baconian hampir setara dengan definisi Peirce tentang ilmu penemuan atau ilmu heuretik. Dalam pengertian ini, sains tidak terutama menunjukkan kumpulan fakta, metode, atau pengetahuan. Kunci successful atau sukses di Peirce adalah kesediaan para ilmuwan untuk mengirimkan finaing kepada penghakiman masyarakat, kritik terhadap kelompok sosial yang relevan. Sementara sociality of science mudah dimengerti dalam hal praktik kooperatif. Ada sisi lain yang lebih idealis, sisi untuk Peirce analisis aspek communal science. Bagian kedua, between theory and practice atau di antara teori dan praktek, Peirce mengklaim untuk mendasarkan konsepsinya tentang sains pada aktivitas konkret kepada ilmuwan. Tetapi dia tidak secara rinci menjelaskan bagaimana pendekatan ini dapat digabungkan dengan aspek normatif dari penjelasannya. Dipahami sebagai proses yang membawa kita dari keraguan keyakinan, penyelidikan ini adalah fenomena sehari-hari. Faktanya, Peirce dengan lugas menyatakan bahwa penyelesaian pendapat adalah satu-satunya tujuan penyelidikan. Menurut pendirian akal sehat Peirce, kita seharusnya tidak berpura-pura meragukan dalam filsafat apa yang kita ragukan dalam hati kita. Namun, pepatah ini tidak akan menghalangi kita untuk melakukan eksperimen pikiran tentang situasi di mana kita sebenarnya tidak menemukan diri kita sendiri. Peirce memberikan contoh, jika seseorang duduk di stasiun kereta api dan menunggu kereta api itu datang, seseorang dapat memeriksa iklan dan jadwal berkali-kali, dan itu merupakan latihan intelektual untuk mencoba mencari tahu bagaimana cara terbaik atau rute terbaik untuk pergi dari kota A menuju kota B, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki rencana untuk pergi ke kota itu saat itu juga. Proses ini melibatkan ketidakpastian nyata mengenai jalur tindakan terbaik dan upaya tulus untuk menempatkan bagaimana berperilaku yang masuk akal. Permainan pemikiran seperti itu dapat membentuk kebiasaan bertindak. Sebenarnya, Peirce menunjukkan bahwa eksperimen imajiner semacam ini mencontohkan model dasar penyelidikan ilmiah dan filosofis. Ini adalah bagian penelitian yang belum sempurna, proses penalaran terkontrol yang dijalankan dengan bantuan diagram mental. Beberapa komentator, misalnya Colapiarto di tahun 2006, berpendapat bahwa Peirce tidak benar-benar memaksakan pembagian teori dan praktik yang ketat. Sebaliknya, teori harus ditafsirkan sebagai salah satu jenis praktik. Peirce tentu tampak menyarankan sebanyak itu karena dia menyatakan bahwa penyelidikan hanyalah jenis perilaku tertentu. Apa yang Peirce kemukakan adalah sudut pandang segresi, yang menurutnya teori, yaitu ilmu heurik, dan praktik, yaitu tradisi, moralitas, dan sentimen, harus dipisahkan dan tidak boleh saling mengganggu. Materi ketiga, atau truth as hope, kebenaran dalam keyakinan atau harapan, manusia bagaimanapun juga adalah pemilik yang salah, selalu mengandalkan kebiasaan yang tidak mau dikritik dalam kehidupan sehari-harinya, mengingat banyaknya ketidaksepakatan filosofis seputar konsep kebenaran. Pendapat Peirce bahwa sains pada dasarnya melibatkan keinginan untuk menemukan kebenaran pasti menjadi kontroversial. Arti kebenaran tentu saja merupakan salah satu pernyataan yang paling rumit dan diperdebatkan dengan penuh semangat dari beasiswa Peirce. Robert Almader telah mengidentifikasikan bahwa tidak kurang dari 13 interpretasi yang berbeda tentang apa yang mungkin dimaksudkan oleh Peirce dengan istilah tersebut. Mensurvei dari daftar, kami menemukan bahwa tampaknya mungkin untuk mengaitkan Hunter semua pandangan kebenaran kontemporer dengan Peirce selama kita fokus pada bagian-bagian tertentu dan mengabaikan bagian-bagian yang lain. Yaitu, ia tampaknya mendekati kebenaran secara beragam dalam hal korespondensi, koherensi, minimalisme, kepuasan pragmatis, konsensus komunal, atau varian dan kombinasi dari semuanya.
Namun, meskipun tidak ada jaminan menyeluruh bahwa semua topik yang memungkinkan kita pilih untuk diselidiki dapat dibawa ke kesimpulan yang memuaskan, dengan asumsi bahwa fakta apapun akan berada di luar penemuan tidak dijamin oleh pengalaman, harapan tentang setiap kasus kemudian digeneralisasikan dengan by saltus, sehingga dinyatakan sebagai hukum tengah yang dikecualikan, berlaku untuk semua kasus. Tanda pembeda pertama dan tidak dapat disangkal yang diusulkan oleh apa yang benar-benar penyelidikan matematis adalah observasional. Sejauh itu membuat konstruksi dalam imajinasi sesuai dengan aturan abstrak dan kemudian mengamati objek imajiner ini. Menemukan di dalamnya hubungan bagian-bagian yang tidak ditentukan dalam aturan konstruksi, tetapi tidak secara tegas berbicara tentang pengalaman. Materi terakhir, The Fallible Foundation of Semiotic Intelligence atau fondasi yang salah dari kecerdasan semiotik. Filsafat di sisi lain konon adalah ilmu dalam arti yang ditinggikan. Akibatnya, program ilmiah Peirce mensyaratkan bahwa penyelidikan filosofis itu yang pertama harus didasarkan pada keinginan untuk belajar, melibatkan pengakuan yang tulus akan kesalahan. Yang kedua, harus menjadi kegiatan sosial yang menuntut komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik publik. Yang ketiga, harus berorientasi pada masa depan yang tidak terbatas, yang berarti bahwa usaha itu setidaknya sampai batas tertentu bersifat kumulatif. Dengan kata lain, pengalaman filsafat adalah pengalaman sehari-hari yang terus-menerus dimiliki, dan karena itu tidak memerlukan sarana pengamatan lain selain kemampuan kognitif alami. Namun, perhatikan bahwa Peirce juga menekankan bahwa pengertian ini mencakup interpretasi. Fakta bahwa interpretasi ada di mana-mana meliputi pengalaman agen kognitif merupakan tantangan khusus bagi filsafat. Ini juga menunjukkan mengapa semiotik, disiplin filsafat yang secara eksplisit berhubungan dengan interpretasi, sangat penting dalam proyek Peirce. Ide kreatif Peirce. Pada awalnya, pengalaman-pengalaman ini tampaknya diberikan begitu saja dan begitulah mereka pada saat kemunculannya. Sebagian objek tidak dapat disangkal ada di sana dan tidak terlepas dari kehendak kita. Hanya dalam refleksi, kemudian karakter interpretatif dari pengalaman dapat menjadi jelas. Peirce tidak memiliki jalan lain untuk argumen knockout yang dapat digunakan untuk menolak kritik tersebut. Peirce menawarkan beberapa argumen yang lebih lemah untuk mendukung hipotesis kebenaran. Yang pertama, praktik penyelidikan yang muncul dari proses keyakinan keraguan secara alami membawa kita pada asumsi bahwa ada beberapa kebenaran yang dapat ditemukan. Namun, bagaimana kita bisa yakin bahwa adanya kebenaran di filosofi komunikasi Peirce jika ia tidak memberikan jaminan transendental atau metafisik? Meskipun Peirce tidak minimalis, karena ia berpendapat bahwa gagasan kebenaran adalah kekuatan yang kuat di dunia, ia cenderung menolak upaya untuk membangun akun metafisik kebenaran. Faktanya, seluruh masalah akan sangat disederhanakan jika kita mengatakan bahwa kita ingin mencapai keadaan keyakinan yang tidak dapat dilayari oleh keraguan, daripada mengatakan bahwa kita ingin mengetahui kebenaran itu sendiri. Bukan karena hasrat akan kebenaran tidak akan memainkan peran penting dalam pencarian ilmiah, tetapi karena upaya untuk mengisolasikan dan mengartikulasikan komponen kebenaran dari keinginan praktis, ini dalam teori kebenaran hanya akan menyebabkan kebingungan atau kegersangan formal. Selanjutnya adalah bab ketiga yang akan disampaikan oleh Silvina Tridewi. Bab 3. Beyond the Doctrine of Science atau mengakui ajaran tanda. Yang pertama, logika dalam arti luas atau logic in the broad sense. Peirce mengartikan logika dengan membatasi domain penyelidikan untuk mempelajari hubungan representasi simbolik dengan objeknya. Oleh karena itu, dapat disebut juga ilmu kebenaran. Cabang ketiga dapat disebut doctrine of science. Yang paling umum adalah words. Logika adalah intinya untuk mempertimbangkan sifat tanda. Pemikiran digunakan untuk memahami sesuatu atau meneruskan pengetahuannya kepada orang lain. Jenis simbol tertinggi adalah simbol yang menandakan pertumbuhan atau pengembangan diri, pemikiran, dan hanya dari representasi itu yang bergerak. Dan demikian masalah utama logika adalah untuk menyatakan apakah suatu pemikiran yang diberikan itu benar dan menjadi pengembangan dari yang lain yang diberikan atau tidak. Dengan kata lain adalah kritik argumen. Peirce meragukan bahwa dia memiliki dua pilihan yang layak menuju logika dalam arti yang lebih luas adalah semiotik, atau menjaga istilah logika untuk menerima yang lebih sempit, atau menggunakan istilah seperti kritikus untuk menunjukkan perbedaan dari logika dalam arti luas.
Selanjutnya, semiotika normatif di jenjang sains atau normatif semiotik on the ladder of science. Peirce sering menyebut konsepnya tentang filsafat sistematis sebagai arsitektonik. Gagasan ini yang diambil dari Kant mengacu pada karakter publik dan sekuler dari perusahaan yang akan lebih seperti sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk semua daripada lukisan yang mengekspresikan individualitas. Peirce berpendapat bahwa struktur pengetahuannya dirancang untuk menjadi klasifikasi alami. Karakteristik terpenting dari ilmuwan Peircean adalah keinginannya yang tulus akan kebenaran, yang dapat ditafsirkan sebagai penyebab akhir umum sains. Dengan sedikit perubahan, sudut pandang yang sama dapat diimplementasikan pada ilmu heuristik tertentu. Tujuan atau penyebab pemersatu mereka adalah karena kebenaran tentang pertanyaan tertentu. Keraguan Peirce mengenai kelayakan pengenalan ilmu pengetahuan prospektif mungkin menjelaskan mengapa dia terkadang lebih memilih doktrin tanda. Ia mengakui bahwa ilmu tentang tanda tetap merupakan suatu desideratum. Hasil utama dari upaya ini adalah teori 3 kategori fenomenologis yang tidak dapat direduksi dan cukup biasanya dinamai pertama, kedua, dan ketiga. Kategori yang diduga ada di mana-mana ini dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, cara menjadi apa adanya, cara positif dan tanpa mengacu pada hal lain. Yang kedua, cara menjadi dari apa adanya, berkenaan dengan 1 detik tetapi tidak peduli sepertiga pun. Yang ketiga, cara membawa yang kedua dan ketiga ke dalam hubungan satu sama lain. Disiplin normatif membuat perbedaan mendasar antara baik dan buruk estetika dalam domain perasaan atau presentasi, etika dalam domain tindakan atau usaha, dan logika dalam domain tanda atau representasi. Estetika adalah ilmu tentang kondisi umum suatu bentuk menjadi indah. Itu harus dimulai dengan menemukan apa sebenarnya arti dari gagasan yang indah, tapi akrab tetapi sulit dipahami ini. Definisi estetika Peirce sebagai ilmu normatif yang mempelajari kondisi keunggulan semacam itu, yang mungkin dimiliki objek dalam presentasi atau penampilan terlepas dari hubungannya. Pendapat Peirce bahwa estetika dapat mengungkap apa yang mengagumkan, tanpa alasan tersembunyi, tidak dapat dipertahankan hanya karena cita-cita dan tujuan adalah jenis hal yang muncul dari praktik tanpa konteks praktis, seperti yang disediakan oleh penyelidikan dan komunikasi. Selanjutnya, tata bahasa dan retorika atau grammar and rhetoric. Peirce juga mengusulkan untuk membagi penyelidikan semiotik menjadi 3 kompartemen, yaitu tata bahasa, logi kritis, dan retorika. Trikotomi ini adalah yang paling lama bertahan dari semua bagian ilmu lain. Semua cabang semiotik berkaitan dengan semua jenis tanda dan bukan hanya simbol. Fungsi bahasa adalah untuk mempelajari cara-cara di mana sesuatu dapat menjadi tanda. Grammar meneliti konvolusi tanda-tanda yang memiliki karakter yang signifikan atau bermakna. Komponen dasar dari analisis awal representasional yaitu ground, objek, dan interpret. Logika, tata bahasa, retorika. Ketiga hal ini ternyata menjadi topik utama semiotika, tetapi tidak dapat dibedakan berdasarkan hierarki tertentu. Retorika lebih mendasar pada semiotikanya. Semiotika juga dalam filsafat secara umum daripada yang bisa kita lakukan. Retorika adalah awal dan akhir semiotika, dan tata bahasa menjadi media untuk menambahkan praktik retorika ke dalam komunikasi kita. Tugas retorika adalah untuk memastikan hukum-hukum melalui setiap kecerdasan ilmiah, satu tanda, dan terutama satu pemikiran melahirkan tanda lain. Kemudian, kategori teoritis akan berhubungan dengan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari pengalaman yang merupakan pusat filsafat. Namun, pada kenyataannya, fenomenologi hanya melihat keadaan, penampilan, dan menutup mata terhadap studi tertentu, sehingga sulit atau tidak dapat dijadikan ilmu positif. Selanjutnya, hubungan yang tidak dapat disederhanakan atau irreducible relation. Sebagai bagian dari filsafat, fenomenologi harus berpijak pada kehidupan dan pengalaman sehari-hari. Memang dalam minute logic Peirce menegaskan bahwa analisis terakhir dari semua pengalaman adalah tugas pertama yang harus diterapkan filsafat itu sendiri. Dan dalam tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, dia menyatakan bahwa materinya adalah pengalaman universal, pengalaman dari khayalan dan abstrak, serta yang konkret dan nyata. Secara khusus, fenomenologi tampak membingungkan ketika harus memotivasi mengapa harus ada 3 kategori pengalaman, dan mengapa ini harus dianggap cukup. Demikian pula, Murray Murphy 1961 mencirikan fenomenologi Peirce sebagai sulap yang cukup tidak berhasil, karena gagal memberikan alasan mengapa klasifikasi berbasis relasi lebih disukai.
Murphy berpendapat bahwa fenomenologi present adalah tanda kosong dikarenakan kategori yang mendasarinya adalah logis atau seperti yang diinginkannya tata bahasa. Jika dasar untuk kategori tidak dapat dibuktikan sampai kita mencapai spekulatif tata bahasa, maka seluruh argumennya melingkar. Untuk tata bahasa, spekulatif itu sendiri mengandalkan kategori fenomenologi. Kelly Parker, 1998, mengambil garis pemikiran ini selangkah lebih maju dengan mengklaim bahwa kategorinya ditemukan dengan benar di cabang paling sederhana dari matematik, atau matematika logika. Untuk menggunakan salah satu desain Peirce yang lebih membingungkan, subdisiplin matematika paling sederhana adalah matematika dikotomik, di mana dua objek atau nilai tertentu tetapi tidak lebih diterima. Hanya ada hubungan di antara elemen utama alam semesta ini. Namun mungkin ada triadik hubungan antara tiga hubungan diadik yang berbeda. Penyelidikan matematika berikutnya dalam urutan kompleksitasnya adalah matematika trikotomik ematika, yang berangkat dari hipotesis tiga objek dasar. Peirce mencatat bahwa cabang ini tidak sepenting matematika dikotomik matematik, dan pada kenyataannya hanya mendapat sedikit perhatian. Peirce menyarankan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam sebuah entry di logic notebooknya, di mana ia menawarkan garis besar sementara dari fenomenologis penyelidikan. Selanjutnya, masalah formalisme atau problems of formalism. Mengingat banyak dari karakterisasi Peirce tentang hubungan tanda umum, tampaknya pencarian definisi teknis yang memungkinkan tanda pada dasarnya adalah upaya untuk membebaskan konsep dari asosiasi subjektivistik dan mentalistik. Namun, banyak dari karakterisasi ini mempertahankan istilah dengan asosiasi pengalaman tertentu seperti representasi dan mediasi. Hampir seluruh sikap umum Peirce terhadap malisme dalam filsafat agak ambigu. Dia hampir selalu mengkritik para filsuf seperti rekam pragmatisnya James dan FSCS Taylor karena meremehkan nilai ketepatan dan abstraksi. Terus di sisi lain mencelakan guru filosofisnya di masa mudanya karena terlibat dalam formalisme. Ini membuktikan Peirce adalah penggagas dalam menghindari formalisme di luar logika formal. Dia membuktikan bahwa logika formal tidak boleh menjadi terlalu formal atau merosot menjadi reaksi matematis. Peirce berasumsi bahwa banyak kegagalan filsuf itu disebabkan mereka cenderung meniru matematika. Karena alasan inilah Peirce menyimpang ke bagian formalistik. Artinya, ia mengungkapkan ketika tanda-tanda dapat dipahami sebagai edukasi dari sejumlah kecil prinsip yang memunculkan konsep-konsep yang murni formal. Pendekatan formalistik seperti itu pasti akan gagal ketika dihadapkan dengan dasar pengalaman konsep semiotik. Selanjutnya, pendekatan retoris terhadap tanda atau a rhetorical approach to the sign. Jika strategi formalistik yang ketat dianggap tidak cukup, ada dua pilihan. Yang pertama adalah memilih untuk berpisah dengan Peirce, atau yang kedua adalah mencari jalan lain untuk konsepsi umum yang memuaskan tentang tanda. Tidak harus sebagai pengganti strategi top-down, tetapi ini sebagai pelengkap dan koreksi upaya untuk mengartikulasikan gagasan triadik matematis dan kategoris. Disinilah apa yang disebut perspektif retoris berperan. Pendekatan bottom-up yang memanfaatkan pengalaman semiotik daripada bentuk matematis atau gramatikal. Selanjutnya ada bab 4 yang akan dibacakan oleh Desi. Oke, di sini ada bab 4 tentang from representation to median. Ini ada jika pendekatan yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya berada di jalur yang benar, maka argumen Raphel bahwa tanda Peirce setidaknya sebagian logika komunikasi didukung. Mengingatkan bahwa interpretasi yang diusulkan semiotika mencakup kritik terhadap beberapa posisi Peirce serta proporsional cukup radikal dari teori tanda Peirce. Meskipun menekankan pada teorika menarik, latihan pada isu-isu seperti dasar pengalaman hubungan tanda dan pameran keraguan pada halayak, ilmuwan yang sangat hierarkis tak ada dalam pendekatan ini tidak membiarkan kita mengabaikan model resmi dan klasifikasi yang merupakan ciri tata bahasa Peirce. Salah satu pernyataan yang pendekatan retoris meninggalkan jejak adalah cara di mana kita memahami tanda-tanda sejalan dengan para sarjana Peirce kontemporer. Kita memiliki bahwa semiosis sebenarnya adalah semiotika yang paling mendasar. Di sini ada subbab hubungan perwakilan. Dengan kata lain, semiosis
dapat dicirikan sebagai jenis kegiatan atau proses yang membedakan tanda dari jenis kegiatan dan proses. Satu-satunya definisi dari Peirce yang diberikan dalam pragmatisme, meskipun Peirce mengkualifikasikan sikap radikal ini dari beberapa orang dalam semiotikanya yang matang. Gagasan tentang representasi tetap merupakan fitur yang menonjol dari definisi tentang tanda. Seringkali menyarankan bahwa hubungan tanda dan representasi sebenarnya dapat ditukarkan. Dengan kata lain, semiosis dapat dicirikan sebagai jenis kegiatan atau proses yang membedakan tanda dari jenis kegiatan dan proses lainnya. Dengan demikian, satu-satunya definisi istilah Peirce yang diberikan dalam pragmatisme, meskipun Peirce mengkualifikasikan sikap radikal ini dalam banyak hal dalam semiotika yang matang, gagasan representasi tetap dalam ciri yang menonjol dari definisi tanda. Seringkali ia menyarankan bahwa hubungan tanda dan representasi sebenarnya dapat ditukarkan. Ini itu saja memberikan kita gambaran tentang apa yang bukan semiosis, tapi pada akhirnya ini tidak memberikan kita banyak bicara tentang tindakan semiotik yang khas. Ketika Peirce memberikan tanda dalam istilah representatif, ia sering mengacu kepada pemikiran atau orang yang kepadanya. Tanda itu bertindak sebagai perwakilan untuk sesuatu yang dimiliki. Menggunakan strategi yang berbeda, Church mempertahankan konsep objek perbedaan Peirce antara objek mati dan objek hidup. Banyak tanda seperti unicorn tidak mengacu pada objek nyata, tetapi semua tanda berarti sesuatu, yaitu objek langsung atau sedemikian rupa hingga ia mewakilinya. Sehingga, jika seseorang dapat bertanya pada diri sendiri, apakah langsung nyata? Karena tanda itu sendiri menunjukkan bagaimana sesuatu tempat kenyataan ditemukan. Oleh karena itu, objek dinamis dengan tanda seperti unicorn akan menjadi dunia yang mengandung atau tidak mengandung unicorn. Objek ini tidak dikenal dengan cara yang ketat, tetapi oleh pengalaman kolateral dunia. Dalam pengertian ini, tanda apapun akan memiliki objek langsung sebagai objek dinamis. Jika objek perasaan atau ide musik, maka tidak ada perbedaan antara langsung atau dinamis. Meskipun dalam kenyataan yang murni, musik adalah sebuah kualitas tanda. Mewakili kualitas yang diwujudkan meskipun wujud yang konkret tidak ada hubungannya dengan karakter tandanya. Sebagai tanda potong memang merupakan hal yang membatasi. Sini ada dinamika objek. Peirce tidak harus dipahami sebagai kontras dengan subjek. Peirce juga tidak memiliki perbedaan Jerman antara subjektif dan objektif yang menyebabkan banyak filosofi buruk. Subjek adalah istilah teknis logis yaitu korelasi predikat, namun begitu deskripsi tentang hubungan tanda objek sebagai satu penentu mungkin tampak tidak tepat. Di satu sisi, seseorang mungkin bertanya-tanya bagaimana bisa tanda tidak tepat. Di salah satu, seseorang mungkin bertanya-tanya, pengaruh seperti apa yang harus dimiliki oleh fiktif. Namun, kenyataan kritis yang paling rumit menyangkut hal-hal yang merujuk pada suatu keberadaan atau masa depan, yaitu tanda prediksi. Jelas adalah istilah lain yang perlu ada dalam konteks ini. Ini dapat dengan mudah disalahartikan sebagai indikasi penyebab langsung. Sayangnya, jawaban Peirce agak kurang jelas, sehingga Peirce menyarankan bahwa kata penentu adalah penyebabkan. Justru karena istilah yang terakhir akan menyampingkan tanda-tanda yang berkaitan dengan masa depan. Dalam bab 3, menunjukkan bahwa Peirce mengabstraksi dalam konsep pembicara. Ini tidak diragukan lagi generasi di konseptualisasi dengan tujuan dalam definisi Peirce tentang tanda. Kita juga bisa memikirkan Hamlet dalam hal ini, atau lebih baik ucapan batin kita akan ditentukan sebagai batas tertentu oleh benda fiktif, namun masuk akal sebagai interpretasi realistis kuat di atas mungkin tampak dalam terang perbedaan Peirce itu terlalu sederhana. Cara lain untuk melihat perbedaan Peirce dalam penafsiran objek hidup maupun dinamis sebagai aspek objek. Jika kita memiliki objek dari sudut pandang
representatif dan pertumbuhan pengetahuan menekankan pada aspek langsung dari objek, tetapi menganggap semiosis sebagai yang menentukan atau mempengaruhi proses. Penekanan pada komponen dinamis. Tidak ada aspek objek independen semiosis dalam arti luas. Tapi aspek dinamis objek di luar sistem tanda ini sebagai objek yang dirasakan sebagai pengaruh nyata pada tanda. Pendekatan aspek ini memiliki banyak keunggulan, antara lain interpretasi realistis yang kuat. Segi ini mengacu pada sisi yang berbeda dari yang sama. Realitas semiosis yang mutlak, bidang dari hal-hal ini dalam yang tidak dapat diketahui oleh pemikiran secara prinsip. Akhirnya, mungkin yang paling penting, interpretasi aspek tidak mengarah pada pembagian tanda yang sederhana dan menjadi jahat atas dasar keberadaan objek. Ada beberapa kebenaran di Hamlet jauh tanda fiktif membuat objek seperti Napoleon. Di sini ada kecenderungan bertujuan. Menurut Rassel, objek atau lebih tepatnya objek dinamis yang merupakan penyebab utama semiosis, dengan kata lain, seluruh proses diarahkan pada realisasi objek yang lengkap melalui kekuatan yang menghasilkan interpretasi tanda. Jumlah ini untuk mengatakan bahwa objek dinamis dan penafsir sendiri pada akhirnya sama. Hal ini mewujudkan dalam suatu gagasan bahwa istilah objek harus dalam dipahami sebagai tujuan suatu maksud. Karena objek merupakan korelasi esensial dari hubungan tanda, finalitas semiosis selalu diberikan tanda semiosis bersifat teleologis. Karena bentuk kecenderungan terhadap kebenaran atau interpretasi yang benar dari objek yang berbeda. Peirce atau tidak merupakan penjelasan semiosis yang tidak masuk akal menurut sudut pandang idealis Rassel. Church mengkaji semiosis sebagai proses yang berkait dengan kebiasaan, tujuan, organisme hidup, sementara Rassel terutama melihat semiosis dari sudut pandang penyelidikan dari komunikasi ideal seperti sains. Namun, mungkin mengejutkan catatan abstrak Rassel tidak langsung dapat ditetapkan pada fenomena tanda secara umum. Seperti yang diharapkan dari sebuah catatan yang hanya berfokus pada hubungan tanda dasar. Konsekuen sosial yang berasal dari interpretasi Rassel mungkin menggambarkan penggunaan tanda sebagai hampir tidak berdaya dalam aliran tanda yang mandiri. Klaim bahwa tidak ada semiosis tanpa tujuan tidak berarti bahwa tanda-tanda tidak akan memiliki kekuatan determinasi dalam konteks tujuan tertentu. Kita tidak dapat memberikan tanda-tanda itu, berarti apa yang demikian dapat dikatakan bahwa tanda-tanda itu memang memiliki tingkat otonom dalam tingkat itu. Definisi paling umum sebagai tanda penentu dan pendapat bahwa institut atau interpretasi tidak penting dalam suatu objek. Tanda dan penafsiran cukup dalam analisis murni. Pada penafsiran pikiran selain dirinya sendiri, tidak diperbolehkan kecuali untuk menghilangkan faktor ekstrinsik dalam analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, solusi untuk Rassel adalah kekuatan dorongan semiosis dalam hubungan tanda dasar yang sangat berbeda dari manusia dari agen eksternal lainnya. Di subbab keempat, ada efek interpretasi. Di sini, Peirce mendefinisikan tanda sebagai apapun dari mode keberadaan apapun yang menengahi antara objek dan penafsiran. Karena keduanya ditentukan oleh objek secara relatif terhadap penafsir dan menentukan penafsir dalam relevansi ke objek demikian rupa. Kebijakan untuk menyebabkan penafsiran ditentukan oleh objek melalui mediasi tanda ini. Dijelaskan dengan menerima sudut fundamental yang berkembang, sehingga beban untuk menunjukkan bahwa ini bukan perubahan besar dalam pemikiran Peirce terletak pada mereka yang memperdebatkan kesatuan esensial semiotik. Karakteristik Peirce dari para penafsir hampir tidak memiliki teori yang lengkap dan padu. Sebagian besar berupa sketsa sementara penuh dengan perubahan terminologi dan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama terdiri dari interpretation langsung dinamis dan finansial, sedangkan kedua didasari oleh trikotomi emosional, energik, dan logis yang kurang menonjol.
Lebih khusus lagi, trikotomi mencerminkan kasus manusia yang konkret, pengalaman semiosis manusia, sedangkan trikotomi 1909 lebih abstrak dan cocok untuk karakterisasi semiosis secara umum. Pada dasarnya, akan diputuskan sebagai interpretasi yang benar jika dipertimbangkan dengan masalah tersebut. Dilakukan sejauh ini sehingga sesuatu pendapat akhir tercapai. Ini hanya cara lain untuk mengungkapkan kebenaran mutlak, karena kesimpulan logisnya adalah bahwa pada akhirnya hanya akan ada satu penafsir akhirnya, interpretasi sempurna dari segalanya. Parmentier mengklaim bahwa vektor representasi dan penentuan saling terkait dengan cara yang menjelaskan karakteristik proses semiosis. Dia mencatat bahwa ada dua seri tak terbatas yang terlihat dalam semiosis kembali ke objek dengan maju ke interpreter. Dan dengan sedemikian menegaskan gagasan semiosis tak terbatas. Di sini juga ada transmisi dan transparasi. Dan sedikit dimodifikasi, masalah dicatat atau tersirat oleh Parmentier dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pada definisi komunikatif lebih menekankan pada determinasi kausal daripada representasi mediasi. Oleh karena itu, penjelasan Peirce selanjutnya tentang semiosis tidak memiliki tingkat metasemiotik yang dapat menjelaskan pertumbuhan semiotik. Dalam determinasi komunikatif, tanda direduksi menjadi kesadaran kendaraan yang membawa bentuk atau kebenaran dari objek kepada penafsir. Masih memiliki fungsi vital sebagai mediator, tetapi tidak memiliki kontribusi apapun yang positif untuk proses tersebut. Yang ketiga, dengan cara kebersamaan menegaskan perlunya ekspresi dan cita-cita transparansi, Peirce membatasi minat semiotiknya pada logika dan ekspresi pemikir yang efektif. Mode semiosis lainnya diabaikan atau nilai kurang ilmiah. Akibatnya, Peirce akhirnya membatasi ruang lingkup semiotik dengan cara yang menjadikannya titik awal tidak dapat untuk studi yang lebih komprehensif tentang fenomena komunikatif dan budaya. Di sini ada definisi komunikatif tanda menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki banyak pengamat akurat mengenai fokus kemungkinan keterbatasan konsepsi Peirce. Secara khusus, ideal media transparan tampaknya mengubah tanda sebagai jembatan untuk mengirimkan informasi. Bagaimanapun, gagasan bahwa bentuk pertama-tama akan berada di dalam objek dan kemudian dipindahkan dan atau diperluas ke penafsirnya kurang memuaskan. Tampaknya memerlukan konsepsi objek sebagai repositori yang bermasalah, kurang cocok dengan pandangan Peirce tentang objek dinamis sebagai penentu seperti yang digambarkan di atas. Bentuk semiotik mungkin sekedar analogi abstrak dari makna yang dimiliki bersama dalam situasi komunikatif biasa. Lalu, selanjutnya ada bab 5 akan dijelaskan oleh Bob Alfawas. Bab 5. Prospect of Communication. Yang kita bahas dalam prospek komunikasi adalah yang pertama ada latar belakang prospek komunikasi atau background of communication prospect, dan yang kedua ada pengertian semiotika atau the definition of semiotics. Yang ketiga menentukan kesamaan atau finding common ground. Yang keempat ada interminasi dan garis lintang interpretasi atau indeterminacy and latitudes of interpretation. Yang kelima ada makna dan perubahan kebiasaan atau signification and habit change. Yang pertama itu ada latar belakang prospek komunikasi. Fakta bahwa interaksi komunikatif membutuhkan dasar kognitif dan pengalaman, dan bahwa tanda-tanda belaka tidak akan mampu memberikan indikator yang cukup dan membatasi objek untuk tujuan komunikatif. Pikiran umum yang dapat dicirikan sebagai campuran dari pikiran yang mengucapkan dan penafsir yang ditentukan oleh kesamaan. Dengan kata lain, kesamaan adalah objek awal yang kompleks, yang sebagian menyatukan pikiran pembicara dan penafsiran yang terpisah sebagai komisaris.
Yang kedua, ada pengertian semiotika. Semiotika adalah penyelidikan tentang bagaimana makna diciptakan dan sebagaimana makna dikomunikasikan. Asal-usulnya terletak pada studi akademis tentang bagaimana tanda dan simbol visual dan linguistik menciptakan makna. Atau semiotika bisa diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika juga disebut semiologi, yaitu studi tentang tanda dan perilaku penggunaan tanda. Ini didefinisikan oleh salah satu pendirinya, ahli bahasa Swiss, Ferdinand de Saussure, sebagai studi tentang kehidupan tanda dalam masyarakat. Tujuan dari semiotika adalah dapat digunakan untuk mengungkapkan tujuan komunikasi pikiran, perasaan, atau ekspresi apa saja yang disampaikan oleh seniman terhadap pemirsa melalui komposisi tanda. Ya, semiotika adalah disiplin ilmu yang menelaah tanda, termasuk pengertian simbol, indeks, dan icon. Peirce mengkategorikan tanda menjadi 3 jenis utama. Dia mendefinisikan tanda sebagai yang berdiri untuk seseorang, untuk sesuatu. Dan salah satu kontribusi utamanya untuk semiotika adalah kategorisasi tanda menjadi 3 jenis utama, seperti yang satu ada ikon, yang menyerupai referensinya seperti tanda jalan untuk batu yang jatuh. Yang kedua ada indeks yang diasosiasikan dengan referensinya, yaitu karena asap adalah tanda api. Dan yang ketiga adalah simbol yang dikaitkan dengan referensinya hanya dengan konvensi seperti kata-kata sinyal lalu lintas. Yang ketiga, menentukan kesamaan atau finding common ground. Berdasarkan teori interpretasi Peirce, komunikasi dapat dikonseptualisasikan secara skematis dengan 3 macam hasil yang signifikan, yaitu interpretasi atau tafsir yang disengaja atau II, yang merupakan tekad yang terucap. Yang B ada interpretasi atau tafsir efektif atau EI, yang merupakan penentuan interpreter. Dan yang ketiga ada interpretasi atau tafsir komunikasi atau CI, pikiran yang sehat atau komentar. Pikiran umum atau common ground menurut Peirce, pikiran umum atau komentar terdiri dari semua yang dan harus dipahami dengan baik antara penutup dan penafsir sejak awal, agar tanda yang bersangkutan memenuhi fungsi. Yang keempat ada interminasi dan garis lintang, interpretasi. Pertama, baik pembicara maupun juru bahasa harus terdiri di atas dasar yang sama. Jika mereka ingin berkomunikasi, kedua, ada seruan terkait untuk delimitasi atau garis lintang yang benar dari alam semesta komunikatif. Seperti yang diakui Peirce, tidak ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain yang dapat dipastikan sepenuhnya. Baik individu menemukan titik temu tergantung pada pengalamannya masing-masing. Bahkan dalam konsep yang paling intelektual, semakin kita untuk menjadi akurasi tampaknya timbang ketidakpastian dalam komunikasi, yaitu yang pertama, menyampaikan perasaan dalam berkomunikasi sangatlah sulit. Karena kita tidak mungkin bisa langsung menerjemahkan perasaan seseorang secara praktis saat berkomunikasi. Yang bisa kita pahami hanyalah penampilan luar yang hanya 2/3-nya mewakili perasaan seseorang. Yang kedua, ada penggunaan sebutan yang tidak terbatas, memungkinkan kebebasan interpretasi. Yang ketiga, penggunaan label ketiga selalu bersifat experiential atau berdasarkan apa yang sudah kita alami. Ketika ada perbedaan antara pengalaman lingkungan, seperti mau tidak mau, ketika 2 orang atau lebih terlibat,
ketidakpastian komunikasi akan selalu mengikuti. Selain itu, berpendapat bahwa tidak hanya komunikasi interpersonal atau sosial yang tidak pasti, tapi juga dialog internal, pemikiran yang terbentuk di antara fase-fase diri. Yang kelima adalah makna dan perubahan kebiasaan. Objek adalah ide atau hal yang menemukan tanda atau makna yang ditinggalkannya. Masalahnya diperumit oleh fakta bahwa Peirce menggunakan makna dan makna dengan agak bebas, seringkali tanpa mendefinisikan istilah, dan dia tidak memberikan alternatif teknis yang jelas. Dalam penilaian, Peirce mengadopsi konsep Royce tentang makna internal dan makna eksternal, menunjukkan bahwa yang pertama kira-kira sama dengan kedalaman atau jenis makna intrinsik sebuah icon, sedangkan yang terakhir sesuai dengan luasnya atau jenis makna ekstrinsik sebuah icon. Semiotika bukan sekedar penerjemah tanda, yang hanya akan menjadi bagian dari jembatan tak terbatas, tanpa dipindahkan ke apapun selain simbol. Sudut pandang ini setidaknya memiliki dua implikasi penting untuk diperhatikan. Pertama, rambut tidak menyentuh tanah. Kedua, satu-satunya jenis kebiasaan yang benar-benar mampu menghentikan proses intelektual tertentu adalah yang telah menjalani uji kritis yang sesuai. Jika maknanya adalah perubahan kebiasaan, maka makna sebuah tanda akan lebih ringan bagi pelaku yang berpengetahuan daripada orang yang tidak berpengetahuan. Karena yang terakhir akan lebih mungkin untuk mengubah kebiasaan mereka dengan pengetahuan tentang tanda yang bersangkutan. Juga makna sebuah tanda tampaknya akan berkurang karena penggunaannya ditetapkan dalam proses penyelidikan dan komunikasi. Karena tidak lagi mampu menghasilkan perubahan dalam kebiasaan. Selanjutnya akan ada studi kasus yang dibacakan atau dipaparkan oleh Revi. Studi kasus. Pada video iklan Sprite yang berdurasi 32 detik itu diawali dengan adanya visualisasi gelembung air, di mana air merupakan salah satu simbol kesegaran. Banyak manusia yang menganggap bahwa air adalah sumber kesegaran yang sangat mudah didapatkan. Setelah menampilkan visual air dengan gelembungnya, iklan Sprite juga menampilkan sebuah es batu, gelembung air dari patung buaya di dalam akuarium. Bersama dengan itu juga sang pengisi suara mengatakan, apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite, dengan tujuan mengajak penontonnya untuk berpikir bahwa apakah ketika mereka mencampurkan hal-hal yang ditampilkan melalui gambar pada video tersebut dan hal-hal yang disebutkan oleh pengisi suara bisa seenak sebotol Sprite yang bisa mereka dapatkan langsung tanpa harus sibuk mencari dan mencampurkan hal-hal yang disebutkan dalam iklan. Pada adegan selanjutnya, iklan ini menampilkan Sprite yang dituangkan ke dalam gelas berisi es batu. Banyak orang memaknai es batu sebagai sesuatu yang sangat menyegarkan terlebih ketika keadaan sedang panas. Sehingga banyak orang tertarik untuk mencoba beberapa segelas Sprite yang ada pada video tersebut. Pada akhir video, pengisi suara mengatakan, Sprite nyatanya nyegerin. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan penontonnya bahwa kesegaran Sprite memang nyata. Selanjutnya, hubungan studi kasus dengan perspektif semiotika Peirce adalah, menurut Peirce, semiotika didasarkan pada logika karena logika mempelajari bagaimana orang menalar. Sedangkan menurut Peirce, penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Ada tiga aspek penting dalam teori Peirce yang dikenal sebagai triangle of meaning. Yang pertama yaitu tanda. Tanda merupakan sesuatu yang merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda cenderung bersifat fisik dan berupa visual yang ditangkap oleh manusia. Yang kedua yaitu objek. Objek dijadikan sebagai acuan tanda. Yang ketiga yaitu interpretan atau bagaimana seseorang merujuk atau memakai sebuah tanda melalui pemikirannya sendiri. Ketiga aspek ini selalu ada bersama-sama dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa satu sama lain. Peirce mengatakan bahwa is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. Peirce menyebutkan bahwa sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi disebut sebagai ground. Konsekuensinya, tanda, sign, atau representamen
selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, object, dan interpretant. Peirce mengadakan beberapa klasifikasi tanda. Yang pertama ada qualisign, adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah lembut, merdu. Yang kedua ada sin sign. Sin sign merupakan eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Norma yang terkandung oleh tanda, misalnya pada rambut lalu lintas yang digunakan untuk memberi petunjuk tentang apa yang boleh. Dia sudah mengklasifikasikan tanda berdasarkan objeknya. Yang pertama adalah icon, hubungan antara tanda dan objek atau sesuatu yang memiliki kemiripan. Yang kedua adalah indeks yang memiliki keterkaitan eksistensi terhadap penandanya atau objeknya. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan bersama. Simbol ini tidak bersifat global dan hanya digunakan untuk kelompok tertentu saja. Itulah diskusi yang bisa kami simpulkan, kami ambil dan kami rangkum dalam buku tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.